Selamat datang kembali di pembahasan mengenai pengujian hipotesis. Kali ini kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk hipotesis. Di pertemuan kelima, kita sudah mempelajari bahwa parameter theta dapat berupa rata-rata populasi mu, varian populasi sigma kuadrat, atau proporsi populasi P. Sedangkan statistik sampel disebut juga dengan nilai estimasi atau estimated value dan dilambangkan dengan theta hat. Statistik theta hat dapat berupa rata-rata sampel, varian sampel, atau proporsi sampel. Dalam statistik, hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi theta. Dengan kata lain, hipotesis adalah taksiran terhadap parameter populasi melalui data-data sampel. Dalam statistik dan penelitian, terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol, dilambangkan dengan H0, dan hipotesis alternatif, dilambangkan dengan HA. Hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik sampel, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan kata lain, theta sama dengan theta hat. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena peneliti memang tidak mengharapkan adanya perbedaan populasi dengan sampel. Hipotesis nol juga menyatakan tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda, dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada suatu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Sedangkan hipotesis alternatif atau HA adalah lawan dari hipotesis nol, atau adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Menurut tingkat eksplanasi hipotesis yang akan diuji, rumusan hipotesis dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh, bila rumusan masalah penelitian sebagai berikut ini, maka hipotesis atau jawaban sementara yang dirumuskan berupa hipotesis deskriptif. Contoh rumusan yang pertama, seberapa tinggi daya tahan lampu merek X. Yang kedua, seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Banyumas. Yang ketiga, seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X. Dari tiga pernyataan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut ini. Untuk pernyataan yang pertama, hipotesisnya adalah daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam. Untuk pernyataan yang kedua, hipotesisnya adalah produktivitas padi di Kabupaten Banyumas adalah 8 ton per hektar. Sedangkan untuk pernyataan ketiga, bentuk hipotesisnya adalah gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Dalam perumusan hipotesis statistik, antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau HA selalu berpasangan. Artinya bila salah satu ditolak, maka yang lain pasti diterima, sehingga dapat dibuat keputusan yang tegas. Berlaku juga sebaliknya. Contohnya sebagai berikut. Rumusan masalahnya, seorang peneliti menyatakan bahwa daya tahan lampu merek A sama dengan 450 jam. Maka hipotesis statistiknya adalah H0 mu sama dengan 450 jam. Sedangkan hipotesis alternatifnya atau HA-nya, mu tidak sama dengan 450 jam. Dalam hal ini, harga mu dapat diganti dengan parameter yang lainnya. Sedangkan yang kedua, hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Berikut ini contohnya, misalkan kita mempunyai rumusan masalah, apakah ada perbedaan daya tahan lampu merek A dan B? Maka dari rumusan tersebut ada tiga bentuk rumusan hipotesis komparatif yang bisa kita nyatakan. Yang pertama adalah
tidak terdapat perbedaan daya tahan antara lampu A dan B. H0, μ1 sama dengan μ2. Maka hipotesis alternatifnya adalah μ1 tidak sama dengan μ2. Rumusan bentuk yang kedua adalah daya tahan lampu A paling kecil sama dengan lampu B, atau lampu A itu minimal daya tahannya sama dengan lampu B, artinya bisa lebih besar. Maka H0-nya adalah μ1 lebih besar sama dengan μ2. Sehingga hipotesis alternatifnya adalah μ1 lebih kecil daripada μ2. Di sini kita lihat bahwa untuk H0 menggunakan tanda lebih besar sama dengan, sedangkan HA-nya lebih kecil. Karena nilai μ1 sama dengan μ2 akan masuk ke hipotesis 0. Kemudian bentuk yang ketiga adalah daya tahan lampu A paling tinggi sama dengan lampu B, atau daya tahan lampu A itu maksimal sama dengan lampu B, sehingga H0-nya μ1 lebih kecil sama dengan μ2, sedangkan HA-nya μ1 lebih besar daripada μ2. Yang ketiga adalah hipotesis asosiatif. Adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya bila kita mempunyai rumusan masalah, apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja, maka rumusan hipotesis dan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Sehingga dinyatakan H0 adalah rho sama dengan 0. Maka HA-nya rho tidak sama dengan 0. Pernyataan tersebut dapat dibaca bahwa hipotesis 0 yang menunjukkan tidak adanya hubungan atau sama dengan 0 antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja dalam populasi. Hipotesis alternatifnya menunjukkan ada hubungan atau tidak sama dengan 0 antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Dalam menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel, kemungkinan akan terdapat dua kesalahan, yaitu yang pertama menolak H0 yang benar. Tingkat kesalahan ini dinyatakan dengan alfa. Yang kedua, menerima hipotesis yang salah. Tingkat kesalahan dinyatakan dengan beta. Pada dasarnya, menguji hipotesis adalah menaksir atau mengestimasi parameter populasi berdasarkan data sampel. Dalam pertemuan sebelumnya telah dikemukakan bahwa nilai parameter dapat diestimasikan dengan dua cara, yaitu estimasi titik dan estimasi interval. Estimasi titik adalah taksiran parameter populasi berdasarkan suatu nilai data sampel, sedangkan estimasi interval adalah suatu taksiran parameter populasi berdasarkan nilai interval data sampel. Estimasi titik lebih mudah dalam hal penghitungan, tetapi risiko kesalahannya lebih tinggi daripada estimasi interval. Karena sangat jarang nilai karakteristik populasi sama persis dengan nilai karakteristik sampel. Contohnya jika ada hipotesis daya tahan lampu A adalah 450 jam, hipotesis ini merupakan estimasi titik. Bila hipotesisnya berbunyi daya tahan lampu A adalah antara 400 sampai dengan 500 jam, hipotesis ini merupakan estimasi interval. Menaksir daya tahan lampu tepat 450 jam akan mempunyai kesalahan yang lebih besar jika dibandingkan dengan nilai taksiran antara 400 sampai 500 jam. Makin besar interval taksirannya, maka semakin kecil kesalahannya. Nilai taksiran antara 350 sampai 550 jam tentunya akan memiliki kesalahan lebih kecil daripada taksiran 400 sampai 500 jam. Untuk selanjutnya, kesalahan taksiran ini dinyatakan dalam peluang berbentuk persentase yang dinamakan sebagai tingkat kesalahan atau level of significance, atau disebut juga taraf nyata, yang diartikan sebagai besarnya toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Tingkat kesalahan disimbolkan dengan alfa. Umumnya sebesar 1%, 5%, atau 10%.
dan ditulis sebagai alfa 0,01 untuk 1%, alfa 0,05 untuk 5%, dan alfa 0,1 untuk 10%. Besarnya kesalahan disebut sebagai daerah kritis pengujian atau critical region of a test, atau daerah penolakan atau region of rejection. Dalam diagram ini digambarkan dalam bentuk terarsir.